rumah kita ini disita loh katanya. Kok disita? Karena kena kasus Asabri, Beni Cokro katanya. Beni Cokro. Berarti kita udah maksudnya bisa lah untuk tujuan kita kan sebenarnya kan AJB dan setelah itu SHM, Pak. Oke. Setelah itu lama-lama the last minute pengacara kita bilang bahwa jaksa penuntut umum tuh mau banding ke Mahkamah Agung, Pak. Oke, nah ini katanya tuh minutasinya belum ada. Oke. Nah, minutasinya ini, Pak, sampai sekarang udah ini saya update dari websitenya Mahkamah Agung itu 2 minggu yang lalu itu udah sampai 909 hari. Hampir lebih dari hampir 3 tahun. Udah jelas ininya hak warga, kita nggak terlibat di situ. Kenapa harus ditahan sekian lama gitu kan? Betul. Terus satu lagi mungkin kejaksaan ya. Kejaksaan kalau ngelihat ini kan jelas gitu. Itu kan. Kawan-kawan Bengkel Video, selamat malam ya. Jadi kawan-kawan, kemarin kita udah mengulik cerita tentang nasabah Wanarta gitu ya, yang terdampak gitu atas penanganan kasus korupsi di era mantan Jampitsus Febri Adriansah. Nah kebetulan setelah kasus Wanarta itu beberapa ada juga yang cerita ke Bengkel Video terkait dengan ceritanya hampir mirip ya. Jadi ada aset gitu yang tidak tahu kenapa tiba-tiba statusnya jadi barang sitaan, bahkan sudah hampir jadi barang rampasan negara. Nah, di samping saya ada Pak Fitrah Yanto dari jauh-jauh dari Bogor atau dari mana ini, Pak? Dari Tangerang. Oh, Tangerang, dari Tangerang gitu ya. Jadi Pak Fitrah mau cerita, kurang lebih hampir sama. Jadi ada problem di sini terkait dengan sitaan atau tindakan upaya paksa dari aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, yang tiba-tiba ujuk-ujuk biasanya begitu ya. Jadi Pak Fitrah nanti akan cerita lebih detail lah soal itu. Tapi pada prinsipnya ini ada problem serius gitu ya terkait dengan penanganan kasus korupsi. Nanti Pak Fitrah akan cerita. Gimana Pak? Sehat Pak? Ya sehat Pak Tio. Terima kasih ya diundang dalam podcast ini. Saya sangat tertarik telah yang kasus Bapak bicara sebelumnya. Wah ini hampir sama nih kasusnya dengan kasus yang saya. Bukan saya aja sih yang mengalami korban ini. Ada beberapa teman yang totalnya itu ada 48 orang kira-kira sekitar itu dalam kasus ini. Ceritanya gimana nih Pak? Jadi Bapak ini kira-kira objek atau aset sitaannya itu dalam bentuk apa? Kalau kemarin teman-teman di Wanarta itu kan cerita asetnya terkait dengan polis ya. Iya. Nah kalau Bapak ini apa nih Pak? Ini rumahan yang kita perumahan beli. Ya. Lebih baiknya saya mungkin kronologis awalnya Betul, saya cerita. Kronologis awal. Jadi Bapak tahunya ini sejak kapan dan ketika tahu pertama kali ini jadi barang sitaan ini gimana? Iya. Saya balik ke awal ya, flashback dari awal saya cerita kronologis awalnya Pak Tio. Jadi kira-kira pada tahun 2002 itu, 2022 itu, saya membeli rumah, namanya Perumahan Forest Hill di daerah Parung Panjang, Bogor. Oh Bogor ya, Kabupaten Bogor. Dan bukan saya aja yang beli di situ. Ada beberapa teman, ada beberapa orang yang beli. Sebenarnya perumahan itu udah jadi. Ada sebagian udah jadi dibeli para teman-teman yang lain, tapi saya membeli juga di area klaster yang lain. Namanya itu klaster Jardin, Pak. Jadi di sana di perumahan itu ada beberapa klaster. Salah satunya yang saya beli itu di klaster Jardin. Jadi pada tahun 2002 itu saya beli ya. Kebetulan saya waktu itu belinya itu dalam cash bertahap lewat bank OCBC. NISP dan saya di-approve, saya jalanin lah dengan berapa tahun saya cash tempo ya Pak istilahnya atau cash bertahap Pak. Cash bertahap. Jadi saya jalanin aja. Kebetulan waktu itu saya jarang di Jakarta karena saya memang kerja kebanyakan di luar kota ya, saya jalanin aja, saya bayar tiap bulan gitu. Nggak sampai 2 tahun itu saya udah lunas Pak. Setelah itu berjalan, sudah serah terima tuh rumah. Sudah serah terima rumah. Dalam bentuk apa serah terima ya? Kalau biasanya kan ada akta jual beli kah atau langsung perjanjian akta jual beli dulu. Akta jual beli. Serah terima, serah terima kunci juga, terus ada checklist juga dari developer. Pak, ini rumahnya udah jadi, Bapak udah bisa nempatin rumah ini, dikasih kunci, listriknya udah masuk juga, PDM-nya udah masuk juga. Ya udah, saya checklist semuanya, gitu. Udah oke. Nanti ada garansi dari developer bahwa kalau ada komplain tinggal lapor aja, nanti kita perbaiki. Oke, nggak apa-apa. Setelah berapa lama itu saya sering-sering lihat ke sana, ke rumah di situ,
kebetulan ada saudara saya mau nempatin, nggak apa-apa. Karena saya bukan tinggal di sana, saya tinggalnya di daerah Tangerang dekat sebelah Alam Sutra namanya Duta Bintaro. Gitu. Terus pada suatu hari saya di situ di rumah ada di sebelah rumah saya itu namanya Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru. Salam buat Pak Heru ya. Iya. Tadi Pak Herunya saya mau ajak sini, cuma Pak Herunya ada kesibukan tertentu. Mungkin Pak Fitra aja datang, nggak apa-apa Pak Heru. Kita coba berusaha untuk mungkin lewat podcastnya PDO ini, project ini mungkin bisa membantu. Gitu. Jadi Pak Heru itu waktu suatu hari itu ngomong, Pak Fitra tahu nggak kasus perumahan ini kenapa? Nggak tahu saya, ada apa? Saya bilang, rumah kita ini disita loh katanya. Kok disita? Karena kena kasus Asabri, Beni Cokro katanya. Beni Cokro, kasus Asabri, waktu itu terdakwa atau tersangkanya adalah Pak Beni Cokro ya, salah satu ya. Salah satu, gitu kan. Oh iya, saya bilang, tapi developer nggak ngomong sama kita, saya bilang gitu. Akhirnya setelah itu saya datang developernya ke namanya PT Blesindo, kantornya itu di BSD. Di BSD Pak, saya samperin, orang legalnya ngomong. Saya sempat bertanya sama legalnya juga, kenapa kok nggak diberitahu kita? Kok dari orang ke orang memberitahu semuanya bahwa rumah ini akan disita dengan kasusnya Beni Cokro dalam Asabri gitu. Cuma waktu itu dalam legalnya dari PT Blesindo itu cuma iya Pak, ini Bapak rumah Bapak kena ini kena surat sertifikat induknya disita sama Kejaksaan Agung bahwa ini mau disita negara. Terus kita udah bengong gitu kan. Kaget itu gitu. Tahun berapa berarti tahun 2022. 2022. Saya bulannya lupa ya gitu. Mungkin ada. Berarti nggak lama setelah Bapak ngelunasin atau masih proses dalam pelunasan? Kayaknya tuh kira-kira cuma 3 bulan lagi saya udah lunas gitu loh Pak. Berarti sebelum lunas. Tapi kan tanggung kan Pak. Iya, tanggung. Ini gimana nih saya bilang. Ya udah berarti bank pun nggak tahu Pak. Sebenarnya saya datang ke bank tuh nggak tahu. Setelah saya terakhir lunas, saya samperin tuh bank OCBC, kebetulan kantornya di BSD, dekat BSD City situ. Pak, ini rumahnya kena kasus toh Pak. Saya bilang, oh iya, kita nggak tahu. Dia beritahu, ya nggak apa-apa Pak, kita nanti bantu. Ya sekedar gitu aja, bank namanya kan. Saya sempat bilang, bang kok bang nggak tahu ya Pak? Ya saya bilang gitu. Iya nggak apa-apa. Setelah lunas itu saya dikasih dokumen tuh sama bank semuanya bahwa saya tuh udah lunas semua dokumennya. Bapak udah oke, nggak masalah. Setelah itu kita berbicara antar warga yang beli rumah di situ, gimana ya caranya kayak gini, kita mengadu kemana gitu kan. Akhirnya kita pergi ke developer itu sendiri yang PT Blesindo itu. Dia bilang PT Blesindo kita Bapak akan didampingi oleh pengacara. Namanya itu pengacara ini Pak Legis Peritus Lawyer. Jadi nyewa pengacara dari law firm ya. Dari law firmnya dari developer. Setelah itu law firm itu pergi ke pengadilan Pak. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya dekat Kemayoran. Oh iya ini ya. Iya Gunung Sari. Gunung Sari. Ada berapa kali sidang waktu itu, cuma saya datang cuma sekali karena saya waktu itu di luar kota. Saya datang, kebetulan saya lagi off di luar kota, saya datang tuh. Dari airport saya langsung tuh ke situ. Tapi waktu itu belum putusan terakhir, masih sidang-sidang aja. Pada sidang itu di bawah saksi ahli banyak benar. Dari bank pun datang semuanya. Bank itu yang datang itu dari, kalau saya OCBC datang tuh waktu itu. Dia bilang sama saya akan jadi saksi ahli. Ada dari BRI, dari Mandiri semuanya ada gitu. Kita singkat cerita waktu itu hasil dari pengadilan negeri itu bahwa pengadilan negeri Jakarta Pusat itu memenangkan kita. Artinya mengabulkan keberatan yang Bapak ajukan. Iya, keberatan itu bahwa salah satu petik putusannya itu ada pengecualian dari bawah ini pihak ketiga yang berniat baik katanya. Dikecualikan ya. Dikecualikan Pak Tio ya. Artinya hakim waktu itu di sidang mengakui bahwa asetnya Bapak dan teman-teman Bapak tadi itu tidak terkait dengan perkara, intinya begitu lah ya. Karena kita beli itu nggak tahu bahwa itu kasus itu gitu loh. Kalau misalnya logikanya kalau kita ada kasus tahu gitu, orang nggak bakal mau beli Pak. Benar kan Mbak Tio ya. Iya, dari sini kita udah paham nih. Udah paham nih. Gitu. Orang loh kok tiba-tiba begini? Kita ditawarin nggak ada kasus gini, kok tiba-tiba ada kasus begini dan orang membeli itu sebelum itu Pak. Sebelum kasusnya Beni Cokro itu sebelum itu. Bang Cokro itu udah setelah kira-kira setahun setelah itu ya kayaknya itu ada kasus. Iya, nah sekarang masalahnya di mana Pak? Kan udah dikabulkan nih sama hakim bahwa masalahnya itu dikecualikan. Nah ini menarik ini. Ada masalahnya di sini guys, ya kan? Setelah itu ya kita sebagai korban itu bersenang ya udah kita mending karena berapa hari menyatakan menang ya kan? Menang, berarti kita udah maksudnya bisalah untuk
tujuan kita kan sebenarnya kan AJB dan setelah itu SHM, Pak. Oke. Setelah itu lama-lama the last minute pengacara kita bilang bahwa jaksa penuntut umum tuh mau banding ke Mahkamah Agung, Pak. Oke, nah ini muncul masalahnya di sini. Itu last minute. Sampai apa gitu, saya bukan orang hukum, saya sih baca-baca suratnya dari lawyer kita sendiri itu bahwa oh ini udah apa gitu. Oh ya udah, berarti dia banding ke Mahkamah Agung. Oke. Setelah itu kita tunggu keputusannya, ya nggak apa-apa gitu kan. Saya sempat berdebat juga tuh pengacara itu, ini kan udah nggak bisa katanya, iya, harusnya udah habis waktunya gitu. Kok bisa ini? Ya nggak tahu, kita nggak tahu. Tiba-tiba itu ada proses gitu. hukum yang ya mungkin bisa dijelaskan sama lawyer lah ya. Lawyer gitu ya, kenapa gitu. Ya udah kita tunggu. Setelah berapa hari gitu, itu masuk ke MA itu berarti selang nggak lama ya Pak setelah putusan Pak Beni Cokro ya waktu itu ya? Iya, setelah banding dia dia ngajuin banding ke Mahkamah Agung. Tim penuntut jaksa. Apa kira-kira yang dibanding itu artinya kalau banding kan artinya kan menolak putusan pengadilan tadi yang memenangkan Bapak kan kira-kira begitu kan? Begitu. Begitu Pak itu. Setelah itu ya kita tunggu aja keputusan itu. Terus setelah itu ya pengacara kita tuh kan lewat website terus ngelihat hasil keputusannya apa. Terus saya buka itu ini ya surat yang saya terakhir. Setelah ini apa nih Pak? Nih coba dijelasin dulu ke. Ya ini. Oh info perkara ya. Info perkara. Jadi kita ngeliatin update dari info perkara kita itu. Mungkin bisa ditunjukin ke kawan-kawan bengkel ini kan. Ya nomornya ini ada. Ya nomornya ini ada gitu kan. Jadi info perkara ini kita bisa lihat dari websitenya Mahkamah Agung kayak gitu Pak, info perkara. Jadi kalau lihat di sini nih, lama mutusnya itu 64 hari Pak. Minimal atau maksimal? Ya. Maksimal 64 hari? Enggak, dia sini lama mutusnya itu 40 hari dia udah putusin. Ya. Amar putusannya itu berbunyi di sini nih, begini. Kabul pemohon keberatan kasasi. Pemohon itu adalah pihaknya saya dan teman-teman. Sedangkan termohon itu adalah Jaksa Agung sendiri, penuntut. Oh ini berarti tahapnya kasasi ya Pak? Kasasi gitu ya. Saya bacain aja nih. Ya Ketua Majelis Hakimnya nih, Profesor Dr. Surya Jaya SHM Master Hukum. Terus anggota Majelis 1-nya Ansori SH Master Hukum. Anggota Majelis 2-nya Ainal Mardiah SHMH. Panitera penggantinya Rozi Yon Roland SHMH. Tanggal putusannya itu tanggal 24 April 2024. Amar putusannya yang seperti bilang tadi adalah kabul pemohon keberatan kasasi. Dengan ini sebenarnya kita udah tanya sama pengacara, Bu, ini gimana ya? Pengacara kita ada namanya dari lawyer itu. Agak ambigu nih Pak bahasanya. Kabul pemohon keberatan kita nggak tahu siapa yang menang. Gitu. Tapi saya coba tanya-tanya, ya mungkin referensi saya punya kenal-kenalan juga ya, ada orang yang ngerti hukum ini gimana nih hasilnya. Oh dia bilang gini, ya tunggu aja Pak, tapi harus tunggu dulu namanya detail amar putusan. Detail amar putusan. Ya detail amar putusan, katanya tuh minutasinya belum ada. Nah, minutasinya ini Pak, sampai sekarang udah, ini saya update dari websitenya Mahkamah Agung itu, 2 minggu yang lalu itu udah sampai 909 hari. Hampir lebih dari hampir 3 tahun. Kan 1 tahun 365 hari. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Itu belum keluar amar putusannya. Amar putusan belum keluar. Iya, karena amar putusan itu sangat penting katanya. Iya, untuk membaca tadi itu kan permohonan Bapak, keputusan tadi kan bunyinya begitu. Untuk detailnya kan Bapak harus baca kan. Baca ya gimana gitu. Dan itu sebagai kata lawyer kita itu sebagai bukti bahwa kita tuh bisa melanjutkan ke tahap AJB atau SHM. Karena katanya sertifikat induk ya namanya. Sertifikat induk. Yang masih belum dipecah. Iya belum dipecah, itu diblokir sama Kejaksaan Agung, masih di Kejaksaan Agung. Jadi kalau udah dapat itu jelas atau siapa yang menang nanti mungkin Kejaksaan Agung akan nggak blokir lagi kayak gitu. Dan itu yang diambil kita untuk proses AJB atau SHM selanjutnya. Iya. Masalahnya yang saya bilang kok sampai 3 tahun kok nggak keluar putusannya. Gitu Artinya menunggu sekian lama, hampir 3 tahun Pak. tadi itu untuk memastikan ya, Bapak mencari kepastian kan dalam hal ini ya. Sebenarnya kita kan mencari kepastian hukum dalam hal ini ya. Artinya ini gimana sih kok sekian lama, benar saya bilang. Saya itu semenjak saya start tahun terakhir ini saya kemudian ditugasin di Jakarta. Kebetulan kantor saya itu di
Tamrin di Plaza Indonesia. Saya tuh sama Mahkamah disuruh Agung. teman-teman saya ini, Pak Fitra coba cek di MA update-nya gimana. Saya tuh datang untuk berapa kali gitu. Kalau dihitung dalam setahun ini udah berapa kali, Pak? Kayaknya 6 kali lebih gitu. 6 kali lebih. Pertama dia kasih, Pak, isi suratnya, Bapak harus bikin surat lagi begini, Pak. Iya. Oke, nggak apa, saya ikutin aja. Saya ini kayak gini, suratnya. Oke. Nanti ditembusin ke apalah dia bilang. Kan ini surat untuk meminta amar putusan tadi ya, Pak? Iya, jadi ada komplain dari salinan putusan nomor perkara. ya. Iya, Nanti saya kan ngadunya ke PTSP dulu, Pak, kalau di MA itu. Iya. Jadi ke PTSP nanti dia nyampain ke kemana saya nggak ngerti juga gitu, kayak gitu kan. Terus ya udah, saya sampai besoknya saya lagi disuruh lagi ngisi ini lagi. Ngisi lagi. Saya bilang, ngapain lagi saya ngisi ini lagi? Kemarin kan saya udah isi, saya bilang gitu. Iya. Kok berapa kali saya harus ngisi? Terakhir gitu, kemarin 2 minggu yang lalu terakhir, dia nyerah PTSP-nya. Kenapa, Pak? Nggak ngerti saya nyerah. Nyerah itu dia bilang apa waktu itu? Ya tunggu aja, Pak, kita bisanya hanya begini aja katanya. Kita bingung juga mau jawabnya gimana gitu loh kan. Ya bingung ya. Ya. Sebagai orang yang melapor jadi bingung ini. Bingung. Terus ada satu lagi, pengacara kita tuh sempat nyuratin juga minta bantuan kepada Ombudsman. Oke. Suratnya nih. Pengacara kita itu udah kirim surat aja ke Ombudsman tuh tanggal Ombudsman. Iya. Tanggal 11 September 2025. Oke, artinya setelah setahun ketika Bapak nggak dapat amar putusan ya. Ini kan April 2024 tuh amar putusan tadi nih. Iya. Berarti setahun baru ini ya, Pak RT minta kepastiannya harus ngelapor dulu ke Ombudsman ya. Gitu. Oke. Terus sampai sekarang nggak ada responnya juga gitu. Meskipun sudah dikirimi udah berkirim surat ke Ombudsman, belum dapat kepastian juga. Belum kepastian juga gitu. Oke. Kemarin saya terakhir ke sana ya, saya tuh sempat emosi juga gitu loh. Kok ke MA-nya atau ke Ombudsman ya? Ke MA-nya? Ke MA-nya, ke PTSP ya. Mungkin ya Bapak-bapak PTSP situ ya menerima keluhan dari yang seperti saya atau yang lain kegiatan lama sih. Ya saya kecewa aja gitu, kok sekian lama gitu. Ini kan sebenarnya cuma tulisan doang. Sorry tuh saya Pak, ngomongnya cuma menulis doang gini, kok lama bener gitu loh kan. Ketimbang bangun rumahnya tadi tuh Pak ya. Saya bilang bangun rumahnya bisa berapa bulan, bisa berapa tahun gitu ya. Nah, saya bilang ya udah, akhirnya saya ya beginilah. Saya nggak jelas juga, maksudnya kepastian hukum kita tuh nggak gimana ya. Terus saya ngeliat gitu kan. Ternyata ya penegak hukum kita kena kasus juga, kasusnya sama. Nah, akhirnya dengan Asabri ini gitu loh. Akhirnya jadi Bapak berpikir aneh-aneh ya. Aneh jadinya saya. Oke. Kalau misalnya disuruh nebak nih Pak ya, ini apa kaitannya memang dengan kasusnya Pak Febri hari ini mungkin? Karena Asabri memang juga beliau yang nanganin kan. Gitu. Sempat mikir apa Pak terkait dengan pencucian uangnya Pak Febri? Kalau misalnya dikorelasikan dengan susahnya nih Bapak minta amar putusan ini, pernah mikir sesuatu nggak atau bertanya ke siapa gitu terkait dengan ini? Ya sebenarnya bukan rahasia umum, orang nggak akan bertanya ini maksudnya apa sekian lama. Ada sesuatu gitu loh, ya kan? Kalau misalnya sekian lama kayak gitu mau ngapain gitu loh gitu kan? Kok biar lama ini kan hanya warga gitu. Iya. Ini bukan ada terlibatnya dengan kita Beni Cokro. Nah ini saya mau tanya ke Bapak nih, Bapak tahunya kasus penyitaan rumah tadi itu adalah kaitannya dengan kasusnya Pak Beni Cokro itu sejak kapan? Sejak ada surat dari Kejaksaan Agung yang diberitahu developer itu bahwa kasus Asabri. Saya pernah baca waktu itu, saya punya dokumennya apa enggak saya lupa. Itu banyak tuh asetnya Beni Cokro tuh, sampai kantornya di mana apa itu saya baca yang semua. Ada situ perumahan kita situ dalam masuk dari satu itu. Pertanyaan lanjutannya adalah Bapak belinya ke developer apa ke Pak Beni Cokro? Ke developer. Ke developer. Kita nggak tahu itu punya Beni Cokro apa enggak. Artinya dalam perjanjian jual beli tadi itu tidak atas nama Beni Cokro. Bukan. Artinya pembelinya Bapak, penjualnya adalah developer. Nah sekarang pertanyaan saya, developer ini ada kaitannya dengan Beni Cokro nggak? Sebelumnya kita nggak tahu. Oke. Dan Bapak kan perjanjiannya tadi memang tidak kaitannya dengan Beni Cokro ya? Ya kalau Bapak tanya misalnya kita beli rumah, ini siapa yang punya developer, kita nggak bertanya itu juga dulu. Kan biasa kan orang yang punya nawar rumah, Pak ini PT ini, oh ya udah beli.
saya dan teman-teman saya kita nggak tahu itu punya Beni Cokro apa nggak tahu kita. Karena urusan dengan developer. Gitu loh kan. Dan itu kita udah tuangkan juga gitu. Kita kan nggak tahu ini apa. Setelah setahun itu ternyata ada kasus Asabri yang melibatkan Beni Cokro itu sendiri gitu. Makanya rumah yang kita beli di Forest Hill di Parung Panjang itu disita. Ada surat sitaannya kayak gitu. Karena dalam kasus Asabri Beni Cokro. Oke. Nah waktu itu sempat nanya nggak Pak ke kejaksaan gitu, kenapa kok aset yang Bapak dapat tadi bukan dari Beni Cokro tiba-tiba masuk dalam daftar sitaan? Belum pernah kita nanya. Untungnya dimenangkan sama pengadilan tadi ya. Karena kita waktu itu diarahkan sama pengacara ya maklum Pak, kita nggak ngerti hukum juga. Proses saya terus terang nggak ngerti hukum. Terus kita didampingin sama pengacara yang di bawah developer, kita diskusi sama pengacaranya, ya kita coba gugat ke pengadilan negeri tinggi di Jakarta Pusat dulu. Oke, nggak apa-apa. Ya ada dokumen-dokumen yang semua diminta, semua surat kuasa diminta, semuanya surat bawa bukti-bukti dari bank gitu kan. Terus akta jual belinya, serah terima rumahnya, semua dikasih semuanya, saya kasih semuanya. Bukan saya aja, teman-teman yang lain begitu juga Pak Tio. Nah terus sekarang pertanyaan saya, berapa banyak orang yang kayak Bapak di perumahan itu? Kira-kira ada 48. 48? Iya, 48 orang. Orang tadi, dan statusnya hampir sama kayak Bapak? Maksudnya melakukan transaksi jual belinya bukan kepada Beni Cokro? Bukan. Kita tahunya itu. Ke developer ya? Kita nggak tahu bahwa yang punya developer itulah Beni Cokro. Nggak ngerti juga siapa Beni Cokro. Siapa Beni Cokro, Bapak nggak kenal ya? Tahu. Tahunya pas rumah kita korban itu tahu, bahwa kita jadi korban, ini ada salah satu asetnya perusahaannya Beni Cokro katanya gitu. Oh kita nggak tahu. Gitu Pak. Pak Tio. Penjelasan lebih detail dari penegak hukum juga sampai sekarang nggak clear ya Pak ya? Nggak clear. Saya sih yang saya yang Bapak heran apa kira-kira? Heran tuh, kok Mahkamah Agung itu kok lama bener gitu loh untuk mengeluarkan putusan, bukan putusan sih, amar putusan detailnya itu, salinan lah itu Pak, salinannya, karena itu sebagai dokumen yang untuk kita melanjutkan AJB atau surat hak milik perumahan itu, ya kan? Oke, itu adalah dampaknya ya Pak. Dampak dari putusan atau salinan tadi yang sampai sekarang Bapak belum bisa dapat, gitu ya. Itu salah satunya tadi tuh proses SHM, jadi sampai sekarang belum tuntas. AJB dulu katanya. AJB dulu juga belum diproses kan, otomatis ya. Apalagi dampak yang Bapak peroleh nih ketika sampai sekarang salinan putusan tadi belum Bapak dapat. Kalau saya itu aja, tapi saya pernah ngobrol-ngobrol beberapa teman yang membeli perumahan di situ. Yang beberapa teman yang dia tuh masih dalam leasing lewat bank. Ya, leasing lewat bank. Itu bank nanya terus. Gitu, nanya atau nagih? Nagih dong. Nagih. Iya dong. Iya dia harus. Ya kan. Ya terus gimana ya kalau kita misalnya bayar, terus kita nggak tahu status kita, rumah kita gimana karena putusannya untuk kepastian hukum kayak gini. Anggap kita bayar terus. Terus tiba-tiba ini bukan milik Bapak, udah sedikit kasihan dong. Konsumen kayak gitu, duitnya udah berapa habis gitu, ya kan? Gimana? Cicilan gitu? Rata-rata berapa Pak? Kalau teman Bapak tadi di atas berapa? Di atas 5 juta kah atau di bawah 5 juta? Kalau tergantung tahunnya Pak ya. Kalau saya waktu itu hampir 15-an karena saya sebentar gitu. Kalau yang lain-lainnya pasti ya tergantung rumahnya. Tergantung rumah juga ya? Karena kebetulan rumah saya yang paling depan itu tanahnya cukup ya gede deh, yang lain mungkin tapi saya nggak tahu yang di teman-teman yang lain kan kadang-kadang ada yang 15 tahun, mungkin cicilannya lebih kecil. Tapi karena kan tenornya panjang gitu, gitu loh Pak. Nah itu tadi Bang, teman Bapak tadi yang diuber-uber sama Bang tadi itu akhirnya memutuskan untuk ya udah pasrah aja atau ngelawan kayak Bapak nih, maksudnya mencari kepastian kayak Bapak? Sebenarnya teman-teman saya itu mencari kepastian. Mungkin saya bilang sebelumnya bahwa teman saya itu beberapa korban itu ada yang mungkin dia kerja Pak, gitu loh. Sibuk. Dia tidak bisa memonitoring ke Mahkamah Agung dengan status ini, hanya bisa ngelewat di website gitu aja statusnya gimana. Kalau di website itu, kalau kita di website paling harinya nambah gitu, tapi ininya nggak ada gitu, website gitu. Saya udah bilang juga sama teman-teman saya,
dia minta tolong juga sama saya, Pak Fitra, kebetulan kantor itu tolong dimonitoring. Ya nggak apa-apa, saya karena dekat di situ dari MA, dari Tamrin tuh nggak jauh gitu loh kan. Jadi saya pas-pas sebentar curi lewat kantor kayak gitu, saya datang. Tapi ya yang saya bilang tadi, belum ada jawaban sampai sekarang. Belum ada jawaban sama sekali ya. Oke guys, jadi nih ceritanya memang agak rumit ya, tapi setidaknya Pak Fitra tadi udah jelasin dan bagi saya ini agak udah clear lah. Bahwa ini prosesnya sekarang bola panasnya ada di Mahkamah Agung sebenarnya. Kenapa nggak ngeluarin? Atau ibaratnya susah banget nih dapetin salinan putusan yang seharusnya itu punya hak bapak ini kan? Dapat salinan ini kan? Benar. Terus apa kira-kira pesan bapak ini buat Mahkamah Agung? Terutama buat hakim-hakim nih. Kalau hakim ini sepertinya ya dia nggak tahu birokrasinya di bawah mungkin Pak ya. Ini kayak ada yang mencoba mempermainkan. Iya, bisa aja. Saya kadang-kadang Tapi gini Pak, pertanyaan saya nih, dimintai duit nggak Pak? Pernah dimintai atau ada yang ngasih kode-kode begitu? Belum. Belum. Saya belum, saya nggak. Dan saya berharap saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau. Kalau saya kasih yang ke Bapak bilang itu kita ngerusak namanya. Saya nggak bakal mau. Ini haknya saya. Kita kan butuh kepastian hukum. Iya kan. Masa negara mesti tanya hak nyawa warganya sendiri. Iya kan. Kita kan nggak terlibat di situ. Kita nggak tahu. Ya kalau hartanya Beni Cokro yang apa-apa ya silakan. Itu haknya negara. Dia yang melakukan korupsi. Kita kan nggak. Ngapain? Kita udah beli kok. Ini kan warga gitu loh. Masa negara mau nyita itu? Kan nggak. Gimana itu maksudnya itu? Nggak logis ya Pak? Nggak logis loh gitu. Iya. Nah. Kecuali Bapak belinya dari Pak Beni tadi tuh ya, beda cerita ya. Ini kan Bapak belinya dari developer. Ya kan? Atau misalnya saya beli dalam Pak Beni, dalam Pak Beninya mungkin belum berkasus. Bisa aja orang beli tahu kan. Loh saya udah beli transaksi Pak Beni, saya nggak tahu dia punya kasus korupsi kayak gini, mana tahu saya. Kan saya beli sebelum adanya kasusnya dia. Logikanya kan gitu ya Pak? Betul. Iya. Sama Bapak, saya beli Bapak, ya Bapak nggak punya apa masalah, terus Bapak punya kasus, ya saya nggak tahu gitu loh. Yang penting proses jual beli juga ada selesai kan? Ada selesai, dan itu disaksikan sama bank semuanya. Ada. Ya kan, ada. Ya secara hukum Bapak lebih kuat kan daripada kejaksaan nih. Oke, pesan Bapak nih buat Mahkamah Agung nih apa nih? Terus terakhir nih nanti buat Pak Febri. Iya Kak, ya saya. Kejaksaan. Iya kalau Mahkamah Agung itu, saya nggak ngerti juga seperti saya bilang kok sekian lama gitu loh kan. Iya. Kasihan gitu loh. Mungkin ya saya bicara untuk yang pembeli rumah di Polresel Parung Panjang aja. Mungkin yang tempat-tempat lain, teman-teman yang lain. Karena saya pas waktu ke PTSP itu bukan saya yang datang situ Pak. Banyak orang yang datang menanyakan yang kayak gini gimana gitu. Kadang-kadang saya liatin, dengerin aja gitu kan. Ya ada yang emosi kayak gitu-gitu. Saya dengerin aja mungkin inilah. Tapi kalau begini caranya kita nggak ada kepastian hukum, kasihan kan. Iya. Apakah memang Mahkamah Agung itu kerjanya banyak benar kasusnya? Saking banyaknya jadi nggak ngurus yang kayak gini gitu sampai bertahun-tahun. Apa begitu gitu kan? Nggak ada juga bilangnya begitu gitu loh kan. Tunggu aja sampai kapan kita harus menunggu gitu loh kan. Iya kan? Artinya hukum jadi kayak membuka peluang gitu ya Pak untuk transaksional kalau begini nih. Ya kan udah lama banget 3 tahun nih. Bisa aja. Ya itu membuka peluang. Saya jadi kalau gitu yuk. Memang ada buruk sangka tuh ada ya. Iya. Pastilah orang kok sekian lama gitu lah kan. Sebenarnya kan udah jelas ininya hak warga. Kita nggak terlibat di situ. Kenapa harus ditahan sekian lama gitu kan. Terus satu lagi mungkin kejaksaan ya. Kejaksaan kalau ngelihat ini kan jelas gitu. Itu kan. Jangan main sita aja gitu. Oke lah dia udah kalah di pengadilan, dia kan udah baca, dia kan waktu misalnya jalani sidang itu dia nggak ada di situ, para jaksa penuntut umum itu dia tahu, dia udah tahu ini bahwa ini punya orang loh, gitu kan. Kenapa dia banding lagi? Itu pertanyaan saya gitu loh. Seharusnya logikanya nih, ini kan kalau dia misalnya anggap salah, misalnya dia coba-coba ngambil aset punyanya warga gitu kan. Sekarang udah masuk pengadilan, kita dimenangin. Dan dia ada di hadir itu beberapa jaksa penuntut. Seharusnya dia udah tahu dong, ini memang punya orang loh. Dan bank-bank saksi ahli itu ada di situ semua. Semua bank yang situ datang. Mandiri, BRI, BNI, OCBC, NISP saya, dan lain-lain gitu loh ya. Seharusnya dia tahu. Memang ini bukan harus disita oleh negara. Kenapa dia harus banding lagi? Iya. Berarti intinya tetap pengen ngerebut
nggak ngerti itu loh. Ya kalau dia banding kan masih berupaya untuk nuraninya di mana gitu loh. Iya, coba. iya. Nuraninya di mana? Kok masih banding juga gitu. Dan udah nyampe banding terus Mahkamah Agungnya masih begini aja sampai sekarang nggak dikeluarin gitu. Saya sih memahami betul ya masalah dari Pak Fitra ini guys ya. Jadi kawan-kawan bengkel, sebenarnya di video sebelumnya kita juga sudah konfirmasi ya ke kejaksaan terkait dengan kenapa masalah yang begini jadinya warga lagi yang dikorbankan gitu ya. Atau ibaratnya masyarakat kayak kita nih Pak yang dikorbankan ya kan. Benar. Kemarin nasabah Wanarta itu katanya nih diminta untuk bersurat ke Jamratun dan Badan Pemulihan Aset karena sepertinya kewenangannya ada di sana. Itu kata dari tim 9 yang kita konfirmasi terkait dengan kasus Wanarta. Nah, kita tunggu nih konfirmasi nih dari Mahkamah Agung ya berarti ya Pak ya. Mahkamah Agung ini gimana nih? Cerita Bapak Fitra ini kira-kira ini sampai di mana nih sebenarnya berkas putusannya ini? Kita berhak nanya itu Pak. Sebenarnya, apalagi ini statusnya udah jelas ada putusannya gitu ya. Ini tinggal salinan doang kan Pak ya? Salinan doang. Salinan doang yang seharusnya jadi hak Bapak untuk dapat kan? Iya. Sampai 3 tahun nggak dikasih. Artinya nih memang ini nih, sepertinya problem bukan lagi kasus per kasus, ini kayak problem struktural kalau menurut saya nih Pak ya. Apalagi Bapak tadi cerita ternyata ada banyak orang yang ngalami kayak Bapak. Ya. Mungkin kasusnya beda-beda ya, mungkin beda. Dan saya kadang-kadang kemana lagi saya mengadu? Ke Ombudsman sudah. Ombudsman udah ke katanya ke apa namanya ke Komisi Yudisial saya udah Komisi email. Yudisial Saya masih ada email ya. Nggak ada respon juga. Nggak ada respon. Saya udah email karena saya buka website, saya tulis di situ kasus ini keterlambatan ini saya Bapak jelasin gitu kronologis ke apa nomor kasus ini sampai sekarang nggak ada respon. Gitu. Jadi gimana kita ini kayak gini penegakan hukumnya kayak gini? Iya, jadi penegakan hukum di Indonesia sepertinya malah justru menyulitkan kita nggak sih Pak? Maksudnya menyulitkan masyarakat yang di bawah gitu. Kalau saya sih sebenarnya malas berurusan dengan hukum Indonesia. Beli nggak usah Pak. Tapi ya gimana? Kita kan nggak tahu masalah kayak gini. Iya. Kalau cerita baik kita tuh, nggak usah deh yang ya kalau saya lihat kejadian orang yang biasa-biasa aja bisa terjerat. Apalagi yang kita yang memang benar-benar kayak gitu loh. Iya kan? Lebih baik susah kelamaan kayak gini gitu loh. Ya ini pengalaman nyata ya guys ya, bukan fiksi. Jadi ini bukan cerita fiksi, ini Bapak Fitra mengalami langsung cerita atau pengalaman yang tadi itu diceritakan. Apalagi nih Pak, kira-kira pesan buat Mahkamah Agung gitu ya, selain tadi, ayo segera dong baca ini. Kalau misalnya tadi itu udah jelas ini nomor perkaranya ya, 661 K-Pit. Udah jelas ya, berarti ini tinggal Mahkamah Agung nih. Kalau misalnya nanti kita kirimin podcast ini ke Mahkamah Agung ya setidaknya langsung lihat dong laporannya Pak Fitra gitu ya. Iya. Ya itu ini hampir tiap hari saya update-nya. Tiap hari di website tadi. Nggak berubah itu statusnya. Nggak berubah status gitu aja. Sampai kita kadang-kadang komunikasi lewat WhatsApp grup ini gimana gitu kan. Ya kadang-kadang agak pesimis ya. Tapi saya tetap berusaha karena ini hak kita sebagai warga negara Indonesia loh. Iya. Ini hak kita gitu loh. Maksudnya saya mewakili juga teman-teman saya yang lain gitu kan. Mungkin teman-teman yang lain tuh nggak bisa nge-update hanya lewat di websitenya Mahkamah Agung, terus nggak bisa datang ke PTSP-nya Mas Agung yang katanya mungkin ada kesibukan yang lain. Ada beberapa korban yang teman-teman saya itu nggak tinggal di Jakarta ini, dia mungkin ditugasin di daerah yang lain kayak gitu, dia minta tolong sama saya gitu loh, karena untuk menyuarakan ini. Sebenarnya saya itu dulu pernah menyuarakan ya ke media-media kayak gitu, cuma ya mungkin karena ada kasusnya Jampisus ini, jadi muncul lagi kayak gitu kan, karena memang dia yang nangani Mas Sabri. Saya baca di berita di news itu di mana-mana memang kasusnya itu ada terlihat kasus Asabri sama batubara apa ya gitu gitu. Makanya kasus yang saya ini ya memang kasus Asabri. Betul ya. Beni Cokro adalah salah satu terdakwa dan sekarang statusnya terpidana kasus Asabri gitu. Gitu loh Pak Tio. Siap. Ada lagi Pak yang mungkin mau disampaikan nih, kayak keluarnya udah diluapkan semua nih atau masih ada ya? Pesan buat Pak Presiden kali ya? Kejauhan ya kalau Pak Presiden ya pastilah, Pak Presiden itu kan penggawanya hukum ya. Iya, Panglima dia ibaratnya ya harusnya ngerti juga masalah-masalah seperti ini. Gini harus, karena ya kita ini masalahnya sebenarnya kan di Indonesia ini penegakan hukum. Betul. Ya kan? Banyak ya kita nggak bisa, udah rahasia umum lah. Banyak juga yang
para investor-investor gitu kan. Ya. Akhirnya kabur gitu ya Pak? Ya bisa jadi kayak gitu, banyak aturan yang berubah-ubah kayak gitu kan. Orang kan sebenarnya kan aturan tuh jelas gitu. Jadi jangan setiap ganti kabinet aturannya berubah. Oke. Banyak lah Pak kasus-kasus. Saya yang kerja di energi juga Pak. Kerja di perusahaan energi ini juga. nanti kapan-kapan kita kulik ini masalah-masalah energi ya Pak Pitra ya. Iya. Hanya kayak gitu. Oke siap. Oke, makasih banyak ya Pak Pitra ya. Sudah mampir ke Bengkel PDO. Iya. Jadi kawan-kawan bengkel, ya begitulah cerita dari beberapa kawan-kawan yang mengalami masalah yang sebenarnya kalau kita lihat ini masalah yang disebabkan oleh penegakan hukum kita yang kurang teliti sebenarnya guys. Jadi kalau misalnya dari awal tahu bahwa aset yang disita adalah milik Pak Fitra, ya kan seharusnya tidak ikut menjadi objek sitaan. Bahkan hampir nyaris jadi jadi objek rampasan negara ya. Nyaris kalau misalnya nggak ngajuin keberatan jadi rampasan negara itu Pak ya. Kalau misalnya jadi rampasan negara lah tambah panjang lagi nih ceritanya ya kan. Untungnya ya kan untungnya. Tapi nggak boleh bilang untungnya sebenarnya. Ya ini soal ketelitian dan soal urgensitas ya. Mana seharusnya yang diprioritaskan oleh penegak hukum dan mana yang dikecualikan oleh penegak hukum. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Pitra ya. Ya, sama-sama Pak Tio. Kawan-kawan bengkel, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Thank you Pak ya. Terima kasih Pak Tio ya.